Mana PPT-nya? Udah. Itu ada teman-teman tetangga kaki udah sampai tanpa tadi dari sana tuh gede kalau duit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan juga banggakan. Perkenalkan, saya Tina dan rekan saya Teh Suci Julianti serta Ervina dan Halilatul dari BKNR. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku verbal dan nonverbal dalam bimbingan dan konseling. Untuk itu, pembahasannya yang akan dimulai dari saya sendiri tentang perilaku verbal. Apa itu perilaku verbal? Perilaku ataupun komunikasi verbal adalah bentuk perilaku yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dikatakan secara oral, lisan, ataupun tertulis. Nah, perilaku tersebut dapat teridentifikasi sebagai suatu proses di mana seorang bicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Nah, bentuk komunikasi ini dapat terjadi baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Nah, seperti apa sih dalam bentuk verbal? Misalnya sekedar bertegur sapa, diskusi, wawancara, dan debat. Nah, untuk bentuk nonverbalnya itu seperti apa? Yaitu berupa gerakan dari anggota tubuh, misalnya seperti mendengarkan, mengangguk tanda setuju, ataupun sentuhan. Nah, secara garis besarnya, perbedaannya itu ada pada komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan secara jelas. Nah, sedangkan untuk komunikasi nonverbal ini digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, dan pemberi pesan. Nah, di sini perilaku yang dimaksud perilaku verbal itu seperti tingkah laku verbal yang didefinisikan juga merupakan kata-kata yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahasa memiliki banyak fungsi. Nah, namun fungsi di sini itu ada 3. Yang pertama itu mempelajari tentang dunia di sekeliling kita untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Dan yang terakhir, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Nah, seperti apa sih aspek tingkah laku verbal ini? Aspeknya itu, yang pertama, vocabulary. Nah, si aspek ini maaf ya sebentar. Nah, aspek ini dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak akan berhasil jika si pengirim pesan ini tidak mampu menerjemahkan kata ataupun ucapan. Nah, banyak istilah teknis yang dilakukan oleh konselor, sehingga kadang klien ini menjadi bingung dan tidak mampu mengikuti petunjuk atau informasi yang diberikan oleh konselor. Oleh karena itu, konselor diharapkan dapat menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, kebahasan komunikasi verbal ini dipengaruhi oleh kecepatan bicara ataupun tempo bicara yang tepat. Nah, selanjutnya intonasi suara. Nah, jika suara itu kayak mempengaruhi arti pesan, kadang nada suara juga mempengaruhi dampak yang besar terhadap arti pesan itu. Jadi, konselor itu harus dapat
mengobservasikan intonasi nada suara klien. Nah, selanjutnya itu humor. Nah, humor ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosional terhadap klien. Nah, seseorang bisa bahagia ataupun senang bisa kita perhatikan dari ekspresi wajahnya yang tersenyum dan tertawa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu waktu yang tepat dan singkat. Nah, komunikasi verbal ini berlangsung efektif, sederhana, pendek dengan waktu yang tepat dan singkat, sehingga pesan yang disampaikan dapat langsung diterima oleh si klien. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai apa itu perilaku verbal, aspeknya, dan tingkah lakunya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi perilaku verbal yang mungkin akan dijelaskan oleh Teh Halil. Mangga, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Tina atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi perilaku verbal. Klasifikasi perilaku verbal itu ada dua. Yang pertama melalui lisan, secara melakukan interaksi secara lisan, secara langsung seperti ngobrol, tegur sapa, dan ada interaksi dari seperti mengobrol seperti itu. Lalu ada melalui tulisan. Untuk melalui tulisan, penyampaian pesan komunikasi verbal melalui tulisan dapat dilakukan dengan media surat, gambar, grafik, media lainnya. Salah satunya adalah televisi. Itu termasuk ke dalam komunikasi verbal karena ada bentuknya nyata terlihat dan terdengar. Seperti selain itu ada chat WhatsApp, itu termasuk ke media tulisan contoh perilaku verbal. Next, Teteh. Oke, selain tadi yang contoh perilaku, di sini ada perilaku verbal yang kurang baik dan perilaku verbal yang baik untuk konselor. Yang pertama, yang kurang baik adalah memberi nasihat. Konselor itu bukan untuk memberi nasihat, tetapi untuk menggambarkan kepada kliennya. Lalu ada menceramahi. Menceramahi itu seakan-akan menekankan pada konselor, memberikan arahan-arahan yang terlalu berlebihan kepada konselor. Lalu bersifat menenteramkan klien. Sebenarnya bukan menenteramkan klien, tetapi lebih ke menekankan klien. Lalu ada menilai klien. Seharusnya konselor tidak hanya menilai apa yang klien ucapkan, tetapi dengan pandangan yang luas. Tidak menilai klien secara negatif, tidak fokus terhadap satu saja. Lalu membujuk klien itu membujuk akan turut terhadap apa yang konselor itu katakan. Contohnya, jika konselor memiliki cara untuk penyelesaian masalah, dia membujuk agar kliennya mengikuti seperti itu. Lalu mendesak klien, terus-terusan menggali dan bertanya, terutama dengan bertanya mengapa. Maksudnya terus-terusan menggali sehingga membuat klien juga menjadi tertekan dan bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-terusan sehingga tiada akhirnya seperti itu. Lalu ada selalu mengarahkan klien, terlalu mengendalikan klien seperti itu. Lalu sering menuntut, meminta kepada klien, sikap merendahkan klien, menafsirkan yang terlalu berlebihan terhadap apa yang diceritakan oleh klien. Contohnya menceritakan tentang rasa sedih. Seorang konselor tidak boleh melebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh konseli. Dia harus merangkum dan mengerti apa yang konsel ucapkan secara singkat dan padat. Lalu ada menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti. Maksudnya kata-kata yang tidak dimengerti itu seperti bahasa-bahasa baru yang mungkin agak rumit untuk dimengerti oleh konseli, atau bahasa-bahasa yang sering dipakai untuk sesama konselor, atau bahasa-bahasa yang rumit dipelajari. Lalu ada menyimpang dari topik, contohnya membuat pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang ingin dicarikan solusinya bersama konseli. Lalu ada sok intelektual, maksudnya terlalu berlebihan, analisis yang berlebihan, dan terakhir bercerita diri terlalu banyak, maksudnya itu menyombongkan diri sendiri. Ketika ada
ketika kita melakukan konseling, ada masanya kita juga menceritakan tentang diri kita agar merasa nyaman konseling. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Oke, selanjutnya ada perilaku verbal konselor yang baik. Yang pertama, memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien. Terkadang klien itu tidak mengetahui apa itu masalahnya. Untuk itu, fungsi dari konselor adalah menerapkan apa yang menerapkan agar konselor itu tahu apa yang sedang dia alami. Lalu penafsiran yang baik dan sesuai, membuat kesimpulan-kesimpulan seperti rangkuman-rangkuman atas penjelasan yang telah diberikan oleh konseli, merespon pesan utama klien, memberikan dorongan minimal, memanggil klien dengan nama panggilan atau Anda agar lebih merasa nyaman, lebih eh klien tuh merasa dihargain dan merasa lebih mengetahui gitu konselor terhadap dirinya. Lalu memberikan informasi sesuai keadaan, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi, menjawab pertanyaan tentang diri konselor, menggunakan humor secara tepat untuk menurunkan ketegangan. Terkadang humor itu diperlukan pada saat konseling karena agar hubungan antara konselor dan konseling itu tidak merasa tegang, sedikit lebih nyaman dan natural. Lalu tidak tidak menilai klien seperti tadi kebalikannya, membuat pemahaman yang tepat tentang pernyataan klien, dan terakhir ada penafsiran yang sesuai dengan situasi. Menafsirkan hasil semua cerita klien dengan apa yang sesuai, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi sekali lagi, dan merangkum apa yang konseli ucapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada satu contoh tentang konseling verbal bentuk gambar yaitu HTP, house, tree, dan people. Salah satu contoh perilaku verbal di bimbingan konseling berbentuk tulisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kembali lagi ke moderator. Oke, baik Teh Halil, terima kasih atas pemaparannya. Nah, selanjutnya apa itu perilaku nonverbal yang akan dijelaskan oleh Teh Ervina? Baik, terima kasih Teh Tina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal ini merupakan bahasa tubuh atau yang kita sebut sebagai body language, yang artinya perilaku yang dilakukan dengan tidak menggunakan perkataan, namun dengan menggunakan gerak-gerik tubuh, baik raut wajah, mimik wajah, pengaturan nada suara, dan isyarat yang menekankan bahasa lisan. Nah, perilaku nonverbal ini berfungsi untuk menyampaikan emosi dan mengatur interaksi sosial. Jadi, perilaku nonverbal ini digunakan untuk penyaluran emosi, penekanan pada perilaku verbal supaya terlihat lebih meyakinkan. Nah, Dr. Hess mengartikan body language atau bahasa tubuh sebagai gerakan refleksif atau non-refleksif. Body language ini mengkomunikasikan pesan emosional pada lingkup eksternal. Dia menekankan bahwa bahasa tubuh yang tidak bicara ini sangat tergantung pada perbedaan budaya dan lingkungan. Nah, bahasa tubuh ini sesuai digunakan sesuai dengan budaya masing-masing. Contohnya, di India itu menggunakan bahasa tubuh seperti ini yang biasa kita artikan bahwa itu tidak mau. Kita tidak mau pasti bilang seperti ini. Namun di India gerakan kepala yang seperti ini itu menandakan mau seperti itu. Jadi arti dari body language itu berbeda di setiap budayanya. Nah, pada praktiknya kebanyakan konselor masih harus concern atau masih harus menggali potensi untuk mampu mengenali kehadiran nonverbal pada setiap komunikasi verbal yang konseli sampaikan. Terkadang konseli itu menggunakan bahasa nonverbal untuk mengekspresikan emosional yang tidak bisa diungkapkan melalui verbal seperti itu. Selanjutnya,
Ada klasifikasi perilaku nonverbal. Yang pertama adalah body motion atau kinesics behavior. Di sini termasuk yang di dalamnya adalah gestur atau yang bisa kita sebut gerak isyarat, gerakan tubuh, terus raut wajah, dan gerakan mata. Dan yang kedua adalah physical characteristic atau karakteristik fisik yang termasuk pada tanda-tanda fisik yang tak gerak seperti bau mulut, berat, tinggi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah touching behavior, yaitu perilaku-perilaku dalam kontak dengan orang lain seperti ucapan, salaman, ucapan selamat tinggal, memukul dan memegang. Nah, touching behavior ini sangat berlaku di praktik bimbingan konseling di mana dalam praktiknya itu usapan, tepukan itu sangat membantu konseling untuk membangkitkan semangat konseling. Yang selanjutnya adalah paralanguage, yaitu hal yang berhubungan dengan lisan, bahasa, dan suara. Termasuk kausalitas bahasa seperti tekanan suara, ritme, tempo, artikulasi, resonansi, dan karakteristik vokal. Jadi penekanan-penekanan, ritme-ritme itu pada komunikasi verbal bisa diatur sebagaimana di komunikasi nonverbal. Seperti tekanan suara, ritme itu akan mengartikan suatu komunikasi yang berbeda juga. Berbeda jika kita memiliki nada yang tinggi, itu akan menyinggung konseli. Namun ketika kita ketika kita mengatur ritme suara, maka konseli akan merasa nyaman dengan diri kita. Yang kedua adalah proxemics, yaitu penggunaan jarak dan kedekatan. Ini sangat berlaku di praktik konseling, di mana jika terlalu jauh itu memiliki komunikasi yang kurang efektif dengan konseling, namun jarak yang terlalu dekat juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada konseling. Dan yang selanjutnya adalah artifact, yaitu menggunakan lipstick, parfum, kacamata, wig, dan sebagainya. Nah, artifact ini sebagai aksesoris yang digunakan oleh konselor. Nah, yang paling berpengaruh adalah parfum, di mana harapannya jika konseling datang dengan wangi kita, dengan konseling menghirup wangi kita pun mereka bisa merasa tenang seperti itu kan ya. Jadi artifact ini sangat penting untuk digunakan oleh konselor. Dan yang selanjutnya adalah environmental factory, yaitu menggunakan perabotan, dekorasi interior, lampu-lampu, harum-haruman, warna, temperatur, musik, suara, dan sebagainya. Ini mempengaruhi uh, kondisi psikis pada individu ketika berada di sebuah ruangan. Jika ruangannya ditata dengan nyaman, maka individu juga akan merasa nyaman. Warna yang senada, perabotan-perabotan yang estetik gitu misalnya, dan digunakan dekorasi interior yang sesuai dengan lingkup ruangannya, itu akan membuat konseling merasa nyaman pada ruangan tersebut. Dan proses konseling pun dapat berjalan dengan baik. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Tevina atas pemaparannya. Nah, selanjutnya itu tujuan perilaku nonverbal yang akan dipaparkan oleh Teh Suci Julianti. Baik, terima kasih untuk Teh Tina selaku moderator ya. Selanjutnya itu mengenai tujuan perilaku nonverbal. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya mengenai nonverbal oleh Teh Arvina, bahwa ada beberapa pengelompokan dari filsuf atau beberapa ahli mengenai nonverbal. Yang pertama, tujuan-tujuan perilaku nonverbal sebagai emblems. Perilaku nonverbal ini merupakan suatu gestur atau isyarat. Isyarat yang seperti apa yang menyatakan sesuatu? Contohnya seperti misalkan menyatakan I'm okay, aku damai. Menggunakan bahasa isyarat atau gestur dengan menggunakan hanya anggukan saja dengan pertanyaan itu sudah mengatakan bahwa oke, I'm okay. Yang kedua yaitu adanya ilustrator. Ilustrator itu seperti apa ya? Misalkan juru lukis. Biasanya dilakukan untuk mendampingi seseorang ketika pidato gitu loh. Atau misalkan
memperjelas sesuatu menggunakan gerakan tangan atau gerakan tubuh. Contohnya seperti seseorang yang menggerakkan kedua tangannya untuk menggambarkan salah satu subjek tinggi badan atau kurus. Misalkan kita memberitahu dengan seperti ini saja, gerakan gestur seperti ini saja, ini sudah menyatakan bahwa tinggi badannya berapa. Lebar badannya, gemuk atau kurus, itu sudah menyatakan seperti itu tanpa kita berbicara. Yang ketiga yaitu fake display atau pernyataan-pernyataan. Sebetulnya ini merupakan ekspresi dari muka yang diulangi, pertentangan, hubungan, keadaan perasaan. Contohnya seperti kita memasang wajah senang, wajah marah dengan mengerutkan. Atau misalkan kita seperti sedang menyatakan sesuatu bahwa kita tidak suka, kita marah. Gitu. Atau misalkan kita menyatakan bahwa diri kita happy, menyatakan diri kita senang. Selanjutnya yaitu perilaku nonverbal sebagai regulation atau pengaturan-pengaturan terhadap perbuatan seperti goyangan kepala seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Ermina dengan sangat gamblang mengenai adat di India dan di kita gitu loh ya. Selingan mata, lalu mengatur pembicaraan, lalu juga bagaimana cara kita mendengarkan. Yang kelima yaitu sebagai adapter gitu ya. Ada adapter gerakan-gerakan kaki atau penyesuaian-penyesuaian seperti kita mengetahui keadaan seseorang ketika orang itu merasa tidak nyaman dengan gerakan kaki dia. Menggerakkan kaki dia, dia sudah tidak nyaman. Menyilangkan kaki dia artinya sudah mulai merasa comfort. Atau mungkin dia membalingkan badan atau membalingkan kaki, itu sebetulnya dia sedang tidak mau mengikut campuri urusan-urusan yang sudah terjadi. Oke, next, Davina. Baik. Di dalam konseling nonverbal, ada beberapa isyarat-isyarat tertentu atau misalkan kita bisa seperti sebutkan menjadi salah satu bagian dari pengamatan psikiatris yaitu pengamatan isyarat-isyarat representatif. Bagaimana cara kita memahami percakapan atau mungkin gerakan-gerakan tubuh yang memiliki makna. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika seseorang harus mengetahui isyarat dari gerakan nonverbal yang dilihat secara seksama dan langsung ketika seorang konseli dan konselor sedang melakukan proses konseling. Yang pertama, air head atau kepala tegak. Artinya apa? Dia itu memiliki percaya diri. Dia memiliki harga diri, dia memiliki keberanian. Ketika dia berbicara dengan Eric Head, kepala tegak, dia akan memperjelas terhadap seorang konselor bahwa saya sedang percaya diri. Saya berani mempertanggungjawabkan. Yang kedua, bowed head atau kepala tunduk. Ketika menundukkan itu menunjukkan kerendahan hati bisa, menunjukkan rasa bersalah juga bisa, dan juga kepatuhan terhadap ketika konselor sedang membicarakan sesuatu atau mungkin konselor sedang melakukan reinforcement terhadap konseli akan selalu mendengarkan dengan menunduk. Dia sedang mematuhi apa yang sedang dibicarakan oleh konselor terhadap dia. Atau mungkin sebaliknya. Yang ketiga itu touching nose atau memegang hidung. Dari memegang hidung, ada salah satu bentuk rasa cemas, ketakutan. Biasanya ketika cemas orang akan begini. Ada aja yang dilakukan. Memegang hidung lah, lalu dia merasa lagi demam panggung, aduh gimana ya, gitu. Selanjutnya, rapid eyes blinking atau kedipan mata yang cepat. Itu sedang menunjukkan bahwa dia itu sedang ragu. Ada ragu, ada sulit untuk mencari jawaban, dan sedang ada berpikir. Dia ingin meyakinkan seseorang yang di depan dia untuk percaya terhadap argumen yang sedang dia bicarakan. Selanjutnya, article cook atau batuk buatan. Dia sedang heran terhadap orang-orang sekitar yang mendengarkan apa yang dia sedang bicarakan, meragukan, dan juga mengkritik sebetulnya. Jadi ketika dia tidak menerima sesuatu tapi dia tidak mau atau mungkin tidak menerima, dia akan lakukan seperti pengungkapan kritikan terhadap seseorang yang sedang berbicara pada dia, mau itu konseli atau konselor. Selanjutnya, whistling or humming atau bersiul untuk bernyanyi kecil. Biasanya dialami ketika dia sudah merasa bahwa dirinya itu bingung. Dia itu merasa bahwa dirinya tidak
seharusnya untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Seperti mungkin dia menunjukkan percaya dirinya yang tinggi, dia ingin menunjukkan bahwa ke seseorang yang sedang ada di hadapannya bahwa saya tidak seperti itu. Lalu pressing head with hands atau menekan-nekan kepala dengan tangan, yaitu ketika seseorang sedang merasa bahwa dia itu mengalami keputusasaan, ketidakberdayaan akan sesuatu hal. Dia akan mulai menekan-nekan. Saya pusing, saya bingung gitu. Tanpa dia harus berbicara, secara nonverbal kita bisa mengetahui bahwa dia sedang mengalami kesulitan. Yang selanjutnya placing index finger alongside the nose atau meletakkan telunjuk di sisi hidung. Yang artinya yaitu keadaan dia sedang sedih. Keadaan dia sedang kelelahan. Keadaan dia sedang ingin menerima sesuatu tapi tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu perilaku nonverbal dalam konseling. Perilaku nonverbal dalam konseling yang pertama yaitu menggunakan metode fotografi. Seperti apa maksudnya menggunakan metode fotografi? Fotografi itu sebetulnya menunjukkan emosional seseorang ketika dia sedang melakukan sesuatu hal. Kita melihat seorang konselor menunjukkan foto mengenai bukti dari perbuatan konseling. Itu salah satu metode penggunaan fotografi. Yang kedua yaitu menggunakan film dan video. Contohnya seperti apa? Misalkan kita memperlihatkan kepada seseorang bahwa ini loh akibatnya melalui video, biasanya lewat lintas kelas ya, lewat lintas kelas atau bimbingan klasikal, kita memperlihatkan video sesuatu hal terhadap seorang konseli. Yang ketiga, gerakan isyarat. Gerakan isyarat yaitu seperti kita membuat sosiodrama. Sosiodrama di kelas, bagaimana cara mempraktekkan, kita bisa melihat bahwa seseorang menggunakan ekspresinya, menghayati sesuatu hal, bahwa itu menunjukkan perasaan diri mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu setting wawancara. Setting wawancara yaitu biasanya dia menggunakan isyarat tertentu, adanya waktu duduk, mengandung makna-makna tertentu, perbincangan terhadap konseli dengan konselor ketika waktu konseli. Yang terakhir yaitu pengamatan psikiatris, atau yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya di isyarat nonverbal, adanya representatif yang dapat menyimpulkan satu informasi bahwa konseli ini atau konselor ini sedang ingin berbicara, tapi dia kesulitan untuk menunjukkan dengan sesuatunya. Oke, next teh. Karena waktu Zoom-nya sudah mulai habis ya. Ada perilaku nonverbal konselor yang kurang baik, ada membuang pandangan, duduk menjauh dari klien, senyum sinis. Lalu perilaku nonverbal konselor yang baik, yaitu nada suara yang bisa disesuaikan dengan attitude-nya, memelihara kontak mata yang baik, sesekali menganggukkan kepala, wajah yang bersemangat. Next teh. Oke. Mangga, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan dan perilaku. Selanjutnya dikembalikan ke moderator, Teh Tina. Oke, baik Teh Suci dan teman-teman atas pemaparannya mengenai verbal dan nonverbal. Nah, ini untuk konselor harus mampu menguasai komunikasi verbal dan nonverbal ini. Jadi calon konselor itu perlu dilatih bahasa verbal dan perilaku nonverbal di dalam setting laboratorium dan praktek lapangan dengan tujuan mencarkan penggunaan teknik-teknik konseling berupa bahasa lisan, verbal, melatih kepribadian konselor dengan memperbanyak melakukan gerakan tubuh nonverbal yang dapat mempengaruhi kliennya, dan memahami secara nyata perilaku verbal dan nonverbal dari klien sebenarnya. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di GCR. Nah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu atau teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.